Bab 786 Siapa memukul siapa? Jack Ma mengambil botol anggur, tersenyum dan berkata, aku akan melakukannya dulu sebagai rasa hormat. Mengatakan itu, Jack Ma mengarahkan mulut botol ke mulutnya, gudu-gudu, dan menelan sebotol Mao Tai ke dalam mulutnya. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Apakah ini terlalu kejam? Minum ini seperti minum bir, tiup langsung dari botolnya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Jack Ma langsung mengeringkan sebotol Mao Tai. Semua orang tercengang, dan Hu Qiangjun bertepuk tangan. Filin tampak khawatir. Setelah minum, Jack Ma memandang kelima orang itu dan berkata, terserah kamu. Ini. 5 orang gemuk kecil, dengan wajah jelek, ragu-ragu. Hu Qiangjun segera menepuk meja dan berkata, si gendut kecil, apakah kamu tidak memberiku muka? Ketika kamu mencari Dokter Ma untuk minum, tabib ilahi Ma tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. Sekarang, apakah kamu mau? Akui saja. Sialan, kamu tidak punya pegangan. Akui saja. Ayo. Kelima orang gemuk itu saling memandang, tidak berani melanggar kehendak Hu Qiangjun, jadi mereka hanya bisa mengarahkan mulut botol Mao Tai ke mulut mereka sendiri. Kemudian, dia meminum gudu-gudu. Batuk semburan. Huang Xing yang kurus memuntahkan anggur sebelum dia meminum setengahnya. Yang lain juga tersedak. Hu Qiangjun berteriak dari samping, sial, jangan dimuntahkan, Mas Senyi telah minum 3 kilogram. Kamu laki-laki, minum saja. Kalau tidak, kamu tidak akan memberiku muka. Meskipun kelima orang ini memiliki jumlah alkohol yang baik, ini adalah anggur putih siapa yang tahan jika mereka minum 1 pon secara langsung. Ketika mereka masing-masing selesai minum anggur di dalam botol, mereka semua seperti kepiting panas, mabuk sepenuhnya. Berdebar. Kelima orang ini baru saja tersandung dan jatuh ke tanah, semuanya mabuk. Melihat Jack Ma lagi, tidak ada masalah kecuali kulitnya sedikit merah. Hu Qiangjun melirik saudara-saudaranya yang mabuk, lalu memandang Jack Ma, dan berkata dengan jempol, Mas Senyi, aku benar-benar meyakinkanmu. Kamu besar. Cucu-cucu ini, dibandingkan dengan kamu, hanyalah sampah. Apa? Kecuali bahwa wajah Jack Ma sedikit merah, tidak ada masalah. Dia memandang Hu Qiangjun dan berkata dengan ringan, aku hampir selesai minum, sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, terima kasih atas keramahanmu, Filin Su, ayo pergi. Filin Su pulih dari keterkejutannya, melirik orang-orang yang jatuh, dan kemudian menatap Jack Ma, yang luar biasa tenang, hatinya juga naik turun. Dia berseru dalam hatinya, dia masih pria yang kuat. Oke, aku akan membawamu pergi. Hu Qiangjun ingin mengirim Jack Ma dan Filin Su, Jack Ma berkata langsung, kamu tidak perlu mengirim kami, kamu bisa menjaga teman-temanmu. Batuk, oke. Hu Qiangjun harus menyerah. Dengan cara ini, Jack Ma dan Filin Su pergi. Melihat bagian belakang kepergian Jack Ma, Hu Qiangjun mengaguminya dari lubuk hatinya. Jika sebelum Hu Qiangjun, dia hanya menghormati Jack Ma karena Jack Ma menyelamatkannya, maka sekarang, dia hanya mengaguminya. Jack Ma baru saja meminum lebih dari 3 kati anggur putih, tetapi tidak ada yang terjadi. Di sisi lain, saudara-saudaranya hanyalah ayam. Jack Ma dan Filin Su meninggalkan kotak dan langsung berjalan keluar. Begitu dia keluar dari kotak, Jack Ma berkata kepada Filin Su, aku akan pergi ke kamar mandi. Apakah kamu akan muntah? Filin Su bertanya dengan cemas. Tidak, aku hanya punya terlalu banyak air di perutku, aku ingin melepaskannya. Jack Ma menjelaskan. Filin Su juga tahu bahwa Jack Ma minum lebih dari 3 kilogram anggur putih, dan perutnya pasti penuh dengan air, itu normal baginya untuk pergi ke toilet. Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan menemanimu. Kata Filin Su. Aku sudah besar, jadi aku tidak perlu menemaniku. Jack Ma tersenyum pada Filin Su dan berjalan menuju kamar mandi. Melihat langkah Jack Ma yang mantap untuk pergi, Filin Su menarik napas lega. Orang ini sangat pandai minum. Filin Su bergumam di dalam hatinya. Jack Ma berjalan menuju kamar mandi dengan langkah mantap. Dia baru saja meminum lebih dari 3 kilogram anggur putih, meskipun dia menggunakan energi kemarahannya untuk memaksa alkohol ke dalam dantiannya,
agar alkoholnya tidak dicerna, inilah alasan mengapa dia bisa minum begitu banyak. Jack Ma tiba di toilet pria, membuka kancing saku celananya, dan mengeluarkan alkohol di dantiannya dengan menuangkan air. Jack Ma mengeluarkan air seni selama 4 atau 5 menit, tetapi baru pada saat itulah dia benar-benar melepaskan cairan di perutnya. Setelah dibebaskan, Jack Ma merasa santai. Setelah airnya habis, dia pergi keluar. Namun, ketika Jack Ma tiba di depan pintu, seorang pemuda mabuk masuk dan menabrak Jack Ma. Orang itu dipukul oleh Jack Ma, langkahnya terhuyung-huyung, dan orang itu hanya duduk di tanah. Saya menyesal. Jack Ma hendak meminta maaf dan membantunya berdiri ketika dia tidak tahu bahwa pria itu menatap Jack Ma dengan mata merahnya yang kabur, dan berteriak, "Sial, kamu tidak punya mata." Jack Ma masih meminta maaf dan ingin meminta maaf padanya dan membantunya bangun, tetapi orang ini datang untuk menyemprotkan kotoran, yang membuat wajah Jack Ma tenggelam dan dia berhenti. Jack Ma mendengus ringan, melirik orang ini, dan hendak pergi. Tapi orang ini tiba-tiba berdiri, meraih bahu Jack Ma, dan berteriak, "Dasar bajingan," menabrak Penatua Su dan ingin pergi. "Berlututlah untuk Penatua Su." Jack Ma mengangkat bahunya, mengibaskan tangannya, menatapnya dengan muram dan berkata, "Saya pikir Anda seorang pecandu alkohol, dan Anda tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Anda." Karena itu, Jack Ma hendak pergi. Tetapi pada saat ini, seorang pria parubaya dengan beberapa penjaga keamanan berjalan dengan cepat dan buru-buru berkata, "Tuan Li, ada apa denganmu?" Pria parubaya ini, mengenakan setelan jas, tampak bermartabat. Pemuda alkoholik ini bernama Li Jiangxiong, ayahnya adalah wakil kepala distrik, dan dia juga pejabat generasi kedua. Dan pria parubaya ini adalah wakil presiden hotel, bernama Su Liang. Li Jiangxiong tampak marah, menunjuk Jack Ma dan meraung, "Lumpuh, bajingan ini baru saja memukulku, jangan minta maaf padaku, dan berani memarahiku." Ketika Su Liang mendengar kata-kata itu, wajahnya tenggelam, dan dia buru-buru berteriak, "Bungkus anak ini di sekitarku." Sikat-sikat. Beberapa penjaga keamanan segera melangkah maju dan mengepung Jack Ma. Su Liang memandang Jack Ma dan menemukan bahwa Jack Ma mengenakan pakaian biasa, dan penampilannya tidak bagus. Dia jelas bukan anak yang kaya dan bangsawan. Dia merasa hina, dan berkata, "Wah, kamu menabrak yang Tuan Li dan pergi seperti ini. Anda tahu apa Tuan Muda Li itu? Orang." Jack Ma dihentikan oleh penjaga keamanan itu, jadi tentu saja dia tidak takut. Hanya dengan acuh tak acuh berkata, "Lalu siapa dia?" "Tuan Muda Li ini adalah putra wakil kepala distrik ini," teriak Su Liang. "Anak wakil wali kota." Jack Ma mendengar kata-kata itu dan tertawa kecil, dia tidak menyangka bahwa anak ini sebenarnya adalah generasi kedua. Hanya saja Jack Ma telah berhubungan dengan seorang jenderal pendiri di tingkat Penatua Zhao. Apakah dia masih peduli dengan wakil kepala distrik kecil? Bab 787 Patahkan kakimu, buang. Su Liang melihat bahwa dia telah memberitahu pengalaman hidup Li Jiangxiong, tetapi Jack Ma tidak mengubah wajahnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah anak ini dari latar belakang yang luar biasa? Mengapa dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan? Su Liang dapat menjadi wakil presiden hotel ini, tetapi dia sangat pandai mengamati kata-kata dan perasaan. Jack Ma begitu tenang, tapi itu membuat hatinya bergumam. "Oh, jadi apa?" Jack Ma bertanya dengan acuh tak acuh. "Lalu apa identitasmu?" Su Liang mengambil kesempatan itu untuk menelusuri garis bawah Jack Ma. Jack Ma berkata dengan ringan, "Nama keluargaku adalah Ma, dan aku berasal dari pedesaan." Dari pedesaan. Mendengar ini, Su Liang hampir tidak bisa menahan tawa. Dia pikir anak ini adalah pria yang kuat, tetapi dia tidak berpikir dia hanya seorang anak dari pedesaan. Hanya saja hotel ini termasuk hotel bintang 5, yang bisa datang ke sini untuk belanja semua adalah orang-orang besar baik yang kaya maupun yang mahal. Dan anak ini, mengenakan pakaian biasa, tidak terlihat bagus, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk masuk? Mungkin anak ini ke sini untuk melamar pekerjaan keamanan. Su Liang tiba-tiba berpikir bahwa hotel ingin merekrut penjaga keamanan, dia berpikir bahwa anak ini, Jack Ma, mungkin datang untuk melamar penjaga keamanan. Memikirkan hal ini,
hati Su Liang tidak bisa membantu tetapi sangat rileks. Su Liang memelototi Jack Ma dan berteriak, "Nak, kamu menabrak Tuan Muda Li. Itu adalah bencana besar, dan kamu tidak berlutut untuk Tuan Muda Li." Ketika Jack Ma mendengar ini, dia benar-benar ingin tertawa. Tuan Muda Li inilah yang telah memukulnya, tetapi orang ini benar-benar membuat dirinya berlutut dan meminta maaf. Itu sangat lucu. Jack Ma menjelaskan, itu jelas dia yang memukul saya sekarang. Biasanya, dia harus meminta maaf kepada saya, mengapa saya harus meminta maaf padanya? Bahkan jika Tuan Muda Li menabrakmu, kamu harus berlutut dan meminta maaf. Su Liang memelototi Jack Ma dan berkata. Jack Ma terdiam. Ini benar-benar tidak masuk akal sampai ekstrim. Bagaimana jika aku tidak berlutut dan meminta maaf? Jack Ma bertanya dengan suara yang dalam. Wah, jika kamu tidak meminta maaf, kamu harus tahu apa konsekuensinya. Teriak Su Liang. Lalu aku ingin bertanya, apa akibatnya bagiku? Jack Ma bertanya dengan acuh tak acuh. Sebelum Su Liang selesai berbicara, Li Jiangxiong meraung marah, "Persetan, Su Liang, apa yang kamu bicarakan dengan anak ini? Patahkan saja kakinya dan buang dia." "Baik, Tuan Li." Su Liang menjawab dengan hormat, dan menatap Jack Ma dengan mata tegas, "Wah, haruskah kamu tahu konsekuensinya sekarang? Patahkan kaki anak ini." Beberapa penjaga keamanan bergegas ke depan dan hendak mematahkan kaki Jack Ma. Jack Ma meremas tinjunya dan hendak melawan. Tetapi pada saat ini, teriakan marah datang, "Hentikan untuk Penatuasu." Begitu suara ini datang, penjaga keamanan segera berhenti tanpa sadar. Begitu Su Liang mendengar suara itu, dia melihat orang yang ditegur. Ketika dia melihat orang itu datang, dia segera memasang tampang menyanjung dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Hu, halo." Pendatang itu tidak lain adalah Hu Qiangjun. Ketika Jack Ma melihat bahwa Hu Qiangjun akan datang, senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan dia melepaskan tinjunya. Begitu Hu Qiangjun tiba, dia tahu bahwa masalahnya akan diselesaikan dengan mudah. Anda tahu, ayah Hu Qiangjun, kepala staf wilayah militer provinsi, jauh lebih kuat daripada ayah Li Gongzi. Selain itu, menurut Filin Su, kakek Hu Qiangjun juga seorang revolusioner tua, meskipun statusnya tidak sebagus Zhao Penatua, dia juga seorang kelas berat di provinsi itu. Su Liang secara alami mengenal Hu Qiangjun. Dia hanya seorang wakil presiden yang bertanggung jawab atas bisnis. Secara alami, sangat terhormat untuk melihat pangeran top seperti Hu Qiangjun. Di dalam kotak, Hu Qiangjun mengatur teman-teman dan teman-temannya, dan pergi ke toilet. Ketika dia melihat pemandangan barusan, dia memarahinya. Bajingan ini, berani membiarkan penyelamat mereka Jack Ma berlutut, mereka benar-benar tidak sabar. Hu Qiangjun melirik Jack Ma dengan cepat, membuat pandangan, "Serahkan semuanya padaku," lalu menatap Su Liang dan berkata, "Su Liang, apa yang terjadi barusan?" "Tuan Muda Hu, barusan jalang ini menabrak Tuan Muda Li. Saya memintanya berlutut untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Li. Dia cukup arogan, jadi saya akan meminta penjaga keamanan untuk mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria." Su Liang menunjuk Jack Ma, sepasang kata dengan marah. Tuan Muda Li itu, Li Jiangxiong, meskipun mabuk, melihat Hu Qiangjun dengan jelas, dan segera berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Muda Hu, ini Anda. Saya tidak akan mengganggu Anda dengan masalah sepele ini, anak ini, saya bisa mengatasinya." Ketika Hu Qiangjun mendengar ini, wajahnya tenggelam, dia memandang Li Jiangxiong, dan berkata, "Li Jiangxiong, lalu aku bertanya padamu, bagaimana kamu ingin menghadapinya?" Li Jiangxiong buru-buru berkata, "Patahkan kaki anak ini dan buang." Ledakan. Sebelum Li Jiangxiong bisa menyelesaikan kata-katanya, Hu Qiangjun menendang perutnya. Kemudian, Li Jiangxiong jatuh karena malu, berteriak, "Aduh, aduh kesakitan. Tuan Muda Hu, bagaimana Anda mengalahkan Tuan Muda Li?" Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, Su Liang tercengang dan bertanya dengan ekspresi heran. Li Jiangxiong juga berteriak dengan marah, "Hu Qiangjun, kamu gila. Untuk apa kamu memukuliku? Sialan. Anda berani mematahkan kaki Dr. Ma, saya pikir Anda lelah hidup. Karena Anda mengatakan Anda ingin mematahkan kaki Dr. Ma dan membuangnya,
maka saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Wajah Hu Qiangjun muram, katanya dengan getir, dan berteriak kepada Su Liang, "Su Liang, patahkan kaki Li Jiangxiong dan buang." Nasi udang. Su Liang tercengang ketika mendengar ini. Hu Qiangjun benar-benar membiarkan dirinya mematahkan kaki Li Jiangxiong dan membuangnya. Apa yang terjadi di sini? Sejauh yang dia tahu, bahkan jika Hu Qiangjun dan Li Jiangxiong tidak akrab satu sama lain, sebagai generasi kedua dari ibu kota provinsi, mereka harus memberi sedikit wajah. Bagaimana mungkin Hu Qiangjun membiarkan dirinya mematahkan kaki Li Jiangxiong dan membuangnya? Tuan Muda Hu, kamu salah, kan? Su Liang mengira dia salah dengar, jadi dia bertanya pada Hu Qiangjun dengan tatapan bingung. Hu Qiangjun menatap dan berteriak, "Apa? Apakah kamu tuli? Tidak bisakah kamu mengerti penatua Su? Ini, Tuan Muda Hu, ada apa?" Tuan Muda Li, dia adalah putra wakil kepala distrik. Su Liang tampak bingung dan berkata dengan gemetar. Putra wakil kepala distrik adalah bola. Bahkan jika dia adalah putra wali kota, jika dia berani menyinggung Dr. Ilahi Ma, aku akan mengobatinya. Tidakkah kamu mengerti apa yang aku katakan? Tidakkah kamu mau nongkrong di ibu kota provinsi? Hu Qiangjun meraung dengan jijik. Tidak. Ya, aku akan melakukannya sekarang. Su Liang memilih di antara keduanya, dan dia secara alami lebih takut pada Hu Qiangjun. Ayah Hu Qiangjun adalah kepala staf wilayah militer provinsi, tingkat ini tidak sebanding dengan wakil komandan kecil. Apalagi lokasi hotel besar ini masih berada di kawasan militer provinsi. Bagaimana dengan situsnya? Jadi, wajahnya tenggelam, dan dia segera berteriak kepada penjaga keamanan, "Kalian, pergi dan patahkan kaki Li Gongzi." Beberapa petugas keamanan langsung memukul kaki Li Jiangxiong. Ketika Li Jiangxiong melihat Hu Qiangjun datang secara nyata, dia memarahi dengan marah, "Hu Qiangjun, jika kamu berani datang ke dunia nyata, aku akan bertentangan denganmu." Bab 788 Kunjungan Tianjie. Tidak mungkin. Hanya kamu. Hu Qiangjun menunjukkan sedikit penghinaan dan penghinaan. Retakan. Ada dua suara patah tulang yang renyah, diikuti oleh dua lolongan menyedihkan. Penjaga keamanan langsung mematahkan kaki Li Jiangxiong, dan Li Jiangxiong membuat tangisan nyaring menangis untuk ayah dan ibunya. "Usir Li Jiangxiong keluar." Su Liang berkata dengan wajah dingin. "Ya." Penjaga keamanan itu, dengan wajah cemberut, membawa Li Jiangxiong dan berjalan keluar. Tapi Li Jiangxiong terus memarahi, "Hu Qiangjun, bajingan, aku tidak bisa berhenti bersamamu." Hu Qiangjun memiliki ekspresi jijik di wajahnya, dan dia hanya meludah, "Kamu dan aku belum selesai, aku takut padamu." Setelah Hu Qiangjun mengatakan ini, dia segera berjalan di depan Jack Ma dan berkata dengan senyum tersanjung, "Ma Senyi, apakah kamu puas?" Melihat Hu Qiangjun begitu menyanjung Jack Ma, Su Liang yang berdiri di sampingnya tercengang. Su Liang bergumam dalam hatinya, siapa anak ini? Bagaimana Hu Qiangjun bisa begitu menyanjung satu sama lain? Tapi melihat anak ini, di hadapan sanjungan Hu Qiangjun, dia tenang dan santai, ini jelas bukan karakter yang sederhana. Mungkinkah anak ini adalah tuan muda dari ibu kota? Memikirkan hal ini, tubuh Su Liang tiba-tiba bergetar. Dia mendengar bahwa itu ada beberapa tetua di ibu kota, yang sangat sederhana dan sederhana. Mungkinkah yang ini adalah yang lebih tua? Su Liang menebak dengan benar, Jack Ma benar-benar putra tertua, dia adalah putra tertua dari keluarga Xiao, tetapi dia adalah putra terlantar dari keluarga Xiao. Su Liang berkeringat diam-diam di dahinya, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah menyinggung Jack Ma dengan bertindak barusan, dan hatinya menjadi panik. Dia buru-buru berjalan di depan Jack Ma, membungkuk dalam-dalam, dan berkata, "Tuan, saya minta maaf, barusan, penjahat yang menyinggung dia, tolong maafkan saya, Tuan." Hu Qiangjun segera menatap Su Liang dengan mata dingin, menamparkan wajah Su Liang dengan tamparan, dan berteriak, "Sial, bahkan Dr. Ilahi Ma berani menyinggung, sial." Su Liang dipukuli, dia bahkan tidak berani kentut, dan dia tampak seperti penurut. "Dr. Ilahi Ma, lihat, bagaimana Anda menghadapi orang ini." Hu Qiangjun menunjuk Su Liang. Tubuh Su Liang gemetar dan dia hampir berlutut di tanah.
Jack Ma menatap Su Liang dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku pergi. Mengatakan itu, Jack Ma langsung melangkah keluar, bahkan tanpa melihat ke arah Hu Qiangjun. Hu Qiangjun melirik Su Liang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, sial, demi kemurahan hati Dokter Ma, aku memaafkanmu. Terima kasih Hu Shao, terima kasih Dokter Ma. Su Liang mengucapkan terima kasih berulang kali. Hu Qiangjun buru-buru menyusul Jack Ma, dan berkata dengan tersanjung, Ma Senyi, aku akan mengantarmu pergi. Melihat bahwa Jack Ma tampaknya tidak peduli dengan Hu Qiangjun sama sekali, Su Liang semakin memverifikasi tebakannya. Jack Ma jelas merupakan master super muda. Kalau tidak, melihat seluruh ibu kota provinsi, siapa yang memenuhi syarat untuk mengabaikan Hu Qiangjun? Saya khawatir itu putra nomor satu provinsi, berani tidak? Su Liang menyeka keringatnya dan berkata diam-diam, tuan muda ini sangat pandai berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Ma Senyi, jika kamu masih ingin membersihkan Li Jiangxiong itu, aku bisa membiarkan seseorang terus memberinya pelajaran. Hu Qiangjun mengikuti sisi Jack Ma dan berkata dengan datar. Jack Ma meliriknya dan berkata, lupakan saja, cukup menyedihkan bagimu untuk mematahkan kakinya. Hu Qiangjun tersenyum dan berkata, anak itu berani menyinggungmu, sialan. Apakah kamu tidak takut mendapat masalah? Jack Ma menatapnya dan bertanya. Aku takut pada burung, ayah Li Jiangxiong ini hanya seorang wakil bupati. Di depan ayahku, dia bahkan bukan kentut. Hu Qiangjun berkata dengan jijik. Mendengar ini, Jack Ma menggelengkan kepalanya diam-diam, merasa cukup emosional. Jack Ma kembali ke aula, dan ketika dia melihat Filin Su menunggu di sana, dia berkata kepada Hu Qiangjun, oke, jangan kirim aku pergi. Oke. Hu Qiangjun mengangguk cepat. Jack Ma berjalan menuju Filin Su melihat Jack Ma datang, juga dengan senyum di wajahnya, menyapanya, dan berkata, mengapa kamu pergi begitu lama? Oh, aku bertemu dengan seorang idiot dan membuang sedikit waktu. Jack Ma berkata dengan ringan. Bertemu orang idiot. Bagaimana situasinya? Filin Su bertanya-tanya. Apa Tuan Li yang menabrakku dan memintaku berlutut untuknya? Sebelum Jack Ma selesai berbicara, Filin Su memanggil, apa yang kamu bicarakan, apakah Li yang dibawa oleh keamanan? Penjaga barusan. Jiangxiong. Filin Su juga mengenali Li Jiangxiong. Dia merasa sangat aneh ketika dia melihat beberapa penjaga keamanan membawa Li Jiangxiong keluar. Pada saat ini, ketika Jack Ma mengatakan ini, dia berseru kaget. Jack Ma mendengar kata-kata itu, mengangguk dan berkata, ya, itu idiot itu. Saya pikir kakinya patah, Anda memukulnya. Kata Filin Su dengan terkejut. Tidak. Hu Qiangjun bertarung, kata Jack Ma. Oh, aku pikir itu kamu. Filin Su menghela nafas lega dan berkata, ayah Li Jiangxiong ini adalah wakil kepala distrik. Meskipun dia bukan pejabat tinggi, dia juga cukup sulit. Selama bukan kamu, itu akan baik-baik saja. Jack Ma mendengar ini, tersenyum pahit, hanya mengangguk dan berkata, ayo pergi dari sini. Baik. Kemudian, Jack Ma dan Filin Su berjalan keluar. Ketika mereka meninggalkan hotel, mereka melihat Li Jiangxiong dilempar ke pinggir jalan, memaki tanpa pandang bulu, menarik banyak orang di sekitarnya. Kakinya terputus oleh Hu Qiangjun, dan dia lumpuh di sana, tampak menyedihkan. Jack Ma dan Filin Su meliriknya, dan tanpa banyak bicara, mereka memanggil mobil dan pergi. Song Cui-san, salah satu dari 8 pelindung faksi Wudang, sangat dihormati oleh King Zhu Liu dan Bai Sue sejak dia menyelamatkan King Zhu Liu dan menunjukkan kekuatan besarnya di bank. Dan dia juga resmi menjadi pengawal pribadi King Zhu Liu. Awalnya, Song Cui-san cukup merenung tentang menjadi pengawal wanita Jack Ma. Bagaimana dia bisa menjadi pengawal untuk seorang gadis kecil? Namun, ketika dia dan King Zhu Liu hanya menghabiskan waktu yang singkat bersama, dia menyadari bahwa wanita ini memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, sopan, dan membalas dengan rasa terima kasih. Song Cui-san berteriak satu demi satu, yang membuat Song Cui-san merasa sangat nyaman dan sadar. Pengawalnya juga cukup bagus. Di sisi lain, Bai Sue memberi Song Cui-san kesan buruk. Lagi pula, ketika Bai Sue pertama kali melihat Song Cui-san,
dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, yang membuat Song Chuisan sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, Song Chuisan telah menetapkan tujuan, yaitu, dia adalah pengawal King Zuliu, dan dia tidak peduli dengan yang lain. Sekitar pukul 5 sore, King Zuliu dari luar kembali dan bekerja di kantor. Di sisi lain, Song Chuisan sedang duduk di kursi di luar kantor, minum teh dan membaca koran, dan dia merasa nyaman. Sekitar pukul 5.15, seorang tamu datang berkunjung. Ketika karyawan perusahaan Liuma melihat tamu ini, mata mereka lurus, dan mereka berteriak kaget, "Ya Tuan. Ini bukan wakil presiden Kamar Dagang Kota dan ketua grup Jiancang. Apakah itu Presiden Tian Jietian? Seorang miliarder wanita. Mengapa dia ada di sini?" Bab 789 Hamil. Benar, tamu ini tidak lain adalah Tian Jie. Tian Jie mengenakan seragam olahraga, dengan stoking hitam melilit kakinya yang ramping. Dia tampak baru berusia 30 tahun, dengan aroma menggoda di sekujur tubuhnya. Ketika orang-orang dari perusahaan Liuma melihat gaya yang memancar ini, Tuan Tian Jietian, mata mereka juga lurus, dan mereka terpesona oleh kailnya. Di kota ini, ada dua dewi bisnis utama. Yang pertama adalah Yasmin Lin. Yang kedua adalah Tian Jie. Dan kedua wanita ini terkait erat dengan Jack Ma, ini tidak perlu disebutkan secara rinci. Sekarang, pengunjung itu ternyata adalah Tian Jie. Ini mengejutkan orang-orang perusahaan Liuma. Alasannya sederhana. Tian Jie adalah seorang wanita kaya bernilai miliaran, dan dia juga wakil presiden asosiasi bisnis. Dia cantik, bagaimana mungkin seseorang dengan level ini datang ke perusahaan kecil Liuma ini, bagaimana tidak mengejutkan. Xiao Wang, sekretaris King Zuliu, segera melangkah maju dan bertanya dengan hormat, "Tuan Tian, Anda. Mengapa Anda ada di sini?" Mata indah Tian Jie sangat menantikan penampilannya, bahkan Xiao Wang, seorang gadis, sepertinya terpesona oleh Tian Jie. Tian Jie tersenyum dan berkata, "Saya ingin bertemu dengan Presiden Liu." "Temui Nona Liu." "Oke, aku akan pergi dan melapor sekarang, kamu duduk dulu." Xiao Wang segera menjawab dan buru-buru pergi mencari King Zuliu. Tian Jie tidak duduk, dia hanya melihat perusahaan kecil ini. Tidak ada penghinaan di matanya, tetapi sedikit kekaguman. Namun, Tian Jie melihat seorang lelaki tua duduk di sudut membaca koran, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Di perusahaan daun Willow ini, kebanyakan dari mereka adalah anak muda, kenapa ada lelaki tua berpakaian aneh? Tian Jie secara alami tidak mengajukan pertanyaan lagi. Xiao Wang buru-buru pergi mencari King Zuliu. Ketika King Zuliu mendengar bahwa Tian Jie akan datang, dia sedikit terkejut dan berkata, "Oke, aku akan pergi menemuinya." Identitas dan level Tian Jie jauh lebih tinggi dari King Zuliu. Jika dia bisa datang untuk menemukannya, King Zuliu secara alami tidak akan berani mengabaikannya. Selain itu, sekali, dia juga mencapai kesepakatan rahasia dengan Tian Jie. King Zuliu keluar dan melihat Tian Jie. Meskipun Tian Jie terlihat 5 atau 6 tahun lebih tua darinya, temperamennya yang montok dan bergerak bahkan lebih menawan darinya. "Tuan Tian, selamat datang." King Zuliu melangkah maju sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Tian Jie juga tersenyum pada King Zuliu dan berkata, "Nona Liu, selamat, perusahaan sudah siap, kapan akan dibuka?" King Zuliu tersenyum dan berkata, "Saya belum menetapkan tanggal." "Oh, ketika tanggalnya sudah ditentukan, pastikan untuk mengundangku," kata Tian Jie sambil tersenyum. Ketika karyawan di kantor melihat bahwa King Zuliu dan Tian Jie berbicara dengan sangat mudah, mereka semua diam-diam menghela nafas, ternyata Nona Liu dan Tuan Tian masih memiliki hubungan yang begitu dekat. "Tuan Tian, silakan datang ke kantor saya dan duduk." King Zuliu dengan hangat mengundangnya. "Oke, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu." Tian Jie mengangguk dan tersenyum. "Tolong." King Zuliu melakukan gerakan mengundang. King Zuliu mengundang Tian Jie dan berjalan menuju kantor. Karyawan di area kantor, melihat dua wanita cantik berjalan menuju kantor bersama, semua diam-diam memuji, ini benar-benar kesombongan yang tiada taraf. Memasuki kantor, King Zuliu mengundang Tian Jie untuk duduk, dan kemudian membuat teh untuk Tian Jie sendiri. Tian Jie duduk di sofa,
tanpa sadar mengelus perutnya yang sedikit membuncit dengan satu tangan. Tuan Tian, silakan minum teh. King Zhu Liu membuat teh untuk Tian Jie, membawanya secara langsung, dan tersenyum. Terima kasih. Tian Jie mengambil tehnya dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, apakah Jack Ma kembali baru-baru ini? Mendengar Tian Jie bertanya kepada Jack Ma, King Zhu Liu memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan berkata, saya kembali beberapa hari yang lalu, dan saya kembali keesokan harinya. Tian Jie berkata dengan sedikit iri, aku benar-benar iri padamu. Ketika dia kembali, dia hanya akan mencarimu. King Zhu Liu tersenyum pahit, bagaimana mungkin dia tidak mendengar kekesalan Tian Jie. Bahkan, dia sudah tahu hubungan antara Jack Ma dan Tian Jie. King Zhu Liu segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, Tuan Tian, saya ingin tahu mengapa Anda ada di sini. Tian Jie tersenyum dan berkata, aku di sini untuk dua hal. Oh, Presiden Tian, tolong bicara, kata King Zhu Liu buru-buru. Pertama, aku ingin bekerja denganmu. Tian Jie langsung pergi. Hah? Kerjasama? King Zhu Liu terkejut. Iya, bukankah perusahaan Anda menggunakan formula Jack Ma untuk membuat produk perawatan kulit? Menurut analisis saya, itu pasti akan menjadi hit. Hanya saja, meskipun perusahaan Anda memiliki formula, itu tidak memiliki saluran penjualan. Dalam hal ini, saya bisa melakukannya. Tian Jie langsung pergi. King Zhu Liu sedikit mengernyit. Sejujurnya, Tian Jie benar. Perusahaannya adalah perusahaan baru dan tidak memiliki saluran penjualan. Perusahaan Jiancang Tian Jie dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Akan lebih baik jika dia bisa bekerja sama dengannya. Namun, dia sedikit egois dan tidak mau bekerja sama dengan Tian Jie. Tian Jie dapat melihat keraguan King Zhu Liu dan berkata sambil tersenyum, Nona Liu, jangan khawatir, saya akan bekerja sama dengan Anda dan saya akan memberi Anda kondisi yang paling menguntungkan. Saya tahu bahwa pemegang saham terbesar perusahaan Anda sebenarnya adalah Jack Ma. Saya pikir membantu Anda berarti membantunya. Siapa yang menjadikan kita semua wanitanya? Keterus-terangan Tian Jie membuat King Zhu Liu tidak nyaman. Tian Jie benar. Dia dan Tian Jie sama-sama wanita Jack Ma. Jika Tian Jie ingin bekerja sama dengannya, itu sebenarnya sama dengan membantu Jack Ma menyamar. King Zhu Liu berpikir sejenak dan berkata, Tuan Tian, bisakah Anda membiarkan saya memikirkannya? Tian Jie tersenyum dan berkata, tidak masalah, kamu bisa memikirkannya semalaman dan memberitahuku besok. Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu. Jika aku menipumu, aku takut Jack Ma tidak akan bisa menyelamatkanku. King Zhu Liu tersenyum malu-malu dan berkata, bagaimana dengan hal kedua? Hal kedua. Tian Jie tampak sedikit ragu-ragu dan terlihat sedikit tidak wajar. King Zhu Liu bertanya-tanya, Tuan Tian, tapi tidak apa-apa. Hei, aku hamil, kata Tian Jie. Bersenandung. Ketika King Zhu Liu mendengar kata-kata Tian Jie, benih di kepalanya seperti disambar petir. Tian Jie bilang dia hamil. Apakah ini berarti dia hamil anak Jack Ma? Mata King Zhu Liu langsung terkunci pada perut Tian Jie, dia melihat perut Tian Jie membuncit, yang jelas-jelas benar-benar hamil. Apakah itu anaknya? King Zhu Liu bertanya dengan suara yang tidak wajar. Tian Jie sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, itu anaknya. Hati King Zhu Liu tiba-tiba menjadi rumit. Satu potong. Dia dan Jack Ma berkali-kali belum hamil, tapi Tian Jie sebenarnya hamil. Masih anak Jack Ma. Meskipun King Zhu Liu sedikit rumit, dia masih tersenyum dan berkata, baiklah, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Tian Jie mengangkat alisnya yang indah dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Tentu saja saya dilahirkan. King Zhu Liu terdiam setelah mendengar ini. Tian Jie melihat penampilan King Zhu Liu yang rumit dan diam, puci, dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Presiden Liu, bagaimana menurutmu? Oh, aku tidak memikirkannya. King Zhu Liu tersenyum dan berkata, lalu kapan kamu akan memberitahu Jack Ma tentang ini? Tian Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan padanya untuk saat ini. Bab 790 Yasmin juga memanggil. Kenapa? King Zhu Liu bertanya balik.
Meskipun anak di perut ini miliknya, aku tahu itu tidak mungkin bagiku dan dia, jadi mengapa memberitahunya? Tian Jie berkata dengan tenang, tetapi King Zuliu merasa sedikit sedih ketika mendengarnya. King Zuliu adalah wanita yang baik, dia bisa memahami emosi kompleks dari kata-kata Tian Jie. Meskipun Tian Jie sedang hamil, dampaknya cukup besar untuknya, tetapi dia masih bersimpati dengan Tian Jie. Kurasa kau harus memberitahunya. King Zuliu berkata kepada Tian Jie. Tian Jie memandang King Zuliu dan tersenyum ringan, tidak masalah jika saya memberitahu dia atau tidak, bagaimanapun, saya pasti akan melahirkan anak ini. Adapun nama keluarga anak itu, biarkan dia mengikuti nama keluarga saya, baik-baik saja. King Zuliu terdiam setelah mendengar ini. Oke, saya sudah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Mengenai kerja sama kami, saya masih berharap Anda bisa lebih memikirkannya dan mengucapkan selamat tinggal. Tian Jie berdiri dan berjalan pergi. King Zuliu mengirimnya pergi. Ketika Tian Jie berjalan keluar dari gerbang perusahaan Liuma, dia kebetulan bertemu dengan Bai Sue, yang menatap Tian Jie dengan heran. Bai Sue juga mengenali Tian Jie dan mengetahui identitas dan status Tian Jie, dia tidak pernah menyangka bahwa wanita ini akan datang ke perusahaan Liuma. Tian Jie bertemu Bai Sue ketika dia berada di ibu kota. Ketika dia melihat Bai Sue, dia berinisiatif untuk tersenyum pada Bai Sue, dan pergi tanpa berkata apa-apa. Ketika Tian Jie pergi, Bai Sue memandang King Zuliu dengan heran dan berkata, "Kakak, mengapa Tian Jie ada di sini?" King Zuliu berkata dengan ringan, "Dia ingin membahas kerja sama denganku." "Hah? Dia bekerja sama denganmu? Perusahaanmu baru saja dimulai, itu hanya perusahaan kecil seperti Wijen, bisakah dia bekerja sama denganmu?" Meskipun kata-kata Bai Sue jelek, mereka benar. Perusahaan King Zuliu hanyalah perusahaan baru, sementara Tian Jie adalah ketua dan presiden wanita dari sebuah kelompok besar. Bagaimana dia bisa bersedia bekerja sama dengan King Zuliu? King Zuliu memandangnya dan berkata, "Apakah menurutmu dia benar-benar ingin bekerja sama denganku?" "Untuk apa itu?" Putri Salju bertanya-tanya. "Idiot, Tian Jie sudah tahu bahwa pemegang saham utama perusahaan ini adalah Jack Ma. Dia di sini untuk Jack Ma. Jika bukan karena Jack Ma, apakah dia akan menamparku?" King Zuliu memutar matanya ke arahnya. "Oh, itu benar. Tian Jie adalah seorang janda, dia menyukai Jack Ma, dia bisa bekerja sama denganmu, tentu saja karena Jack Ma." Berbicara tentang Jack Ma, orang ini terlalu berlebihan, bahkan seorang janda pun tidak luput. Tian Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang Jack Ma, yang membuat King Zuliu menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kakak, apakah kamu ingin bekerja sama dengannya?" Putri Salju bertanya. "Meskipun saya memiliki formula, saya tidak memiliki saluran penjualan. Tian Jie berbeda. Dia memiliki saluran penjualan dan tim yang bagus. Saya pikir saya bisa bekerja sama dengannya," kata King Zuliu. "Namun, jika kamu bekerja sama dengannya, apa yang akan dia lakukan padamu?" Bai Sue mengungkapkan kekhawatirannya. King Zuliu menepuk bahunya dengan ringan dan tersenyum pahit, "Bagaimana menurutmu? Perusahaanku sebenarnya dijalankan oleh Jack Ma, apakah dia masih bisa menipu Jack Ma?" "Benar. Oke, saudari, bekerja saja dengannya," kata Bai Sue sambil tersenyum. King Zuliu mengangguk, dia telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Tian Jie. Sebagai ketua kelompok besar, Tian Jie juga wakil ketua Kamar Dagang dan Industri Kota. Kerja sama dengannya akan membawa manfaat dan tidak merugikan. Selain itu, dengan Jack Ma di sekitar, wanita ini tidak akan mengadu domba dirinya sendiri. "Oh, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi, Tian Jie sedang hamil." King Zuliu berkata kepada Bai Sue lagi. Ketika Bai Sue mendengar ini, dia tercengang, membuka mulutnya lebar-lebar, dan berkata, "Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan Tian Jie sedang hamil. Benih siapa?" Ini sangat kasar bagi Bai Sue. King Zuliu memutar matanya dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Mungkinkah?" Bai Sue memandang orang-orang di sekitarnya, merendahkan suaranya, dan mengucapkan 3 kata, "Kamu Jack." "Ya." King Zuliu mengangguk, ketidakberdayaan di wajahnya. "Sialan. Aku tidak menyangka wanita seperti Tian Jie akan memimpin."
Kakak, kamu dan Jack Ma sudah berkali-kali, kenapa kamu tidak hamil? Bai Sue bertanya sambil menyeringai. Mendengar ini, King Zhu Liu menepuk bahu Bai Sue dengan ringan dan meludah, jangan bicara omong kosong. Kakak, Tian Jie sedang hamil, apakah dia akan mengancam Jack Ma dan membiarkannya menikahinya? Bai Sue berkata dengan cemas. Tidak, dia baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Jack Ma menikahinya, dan dia bahkan tidak ingin memberitahu Jack Ma bahwa dia hamil. King Zhu Liu berbisik. Ketika Bai Sue mendengar ini, dia sangat terkejut sehingga dia menggertakkan giginya dan berkata, orang ini Jack Ma benar-benar menabur benih di mana-mana, dan dia tidak bertanggung jawab. Mendengar apa yang Bai Sue katakan tentang Jack Ma, King Zhu Liu merasa tidak berdaya dan tidak mengatakan apa-apa. Saat King Zhu Liu dan Bai Sue sedang mengobrol, ponsel King Zhu Liu tiba-tiba berdering. King Zhu Liu mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon, wajahnya sedikit berubah, ternyata itu nomor Yasmin Lin. King Zhu Liu dan Yasmin Lin memiliki hubungan yang sangat buruk, kemudian Yasmin Lin dan King Zhu Liu berdamai dan menjadi teman, jadi mereka juga bertukar nomor. Melihat ekspresi King Zhu Liu yang sedikit aneh, Bai Sue bertanya, kakak, ponsel siapa itu? Ini milik Yasmin Lin. King Zhu Liu berkata, Yasmin Lin. Untuk apa dia memanggilmu? Bai Sue juga mengenali Yasmin Lin, yang merupakan Dewi Dingin. Kesan Bai Sue tentang dia tidak terlalu baik, dan ketika dia mendengar bahwa Yasmin Lin memanggil King Zhu Liu, dia sangat penasaran. King Zhu Liu menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Kalau begitu, ambillah, kata Bai Sue. King Zhu Liu menjawab telepon Yasmin Lin, dan suara Yasmin Lin datang dari sana, Presiden Liu. Apa itu Nona Liu? Sebut saja King Zhu, kata King Zhu Liu sambil tersenyum. Tidak, kamu juga bos sebuah perusahaan sekarang, selalu tepat untuk memanggil Liu. Yasmin Lin juga tersenyum di telepon. King Zhu Liu juga tersenyum dan bertanya, Nona Lin, ada apa? Yasmin Lin tersenyum dan berkata, apakah Anda punya waktu? Saya ingin mengobrol dengan Anda. King Zhu Liu mengangkat alisnya, Yasmin Lin ingin mengobrol dengannya, dia tidak tahu apa yang ingin wanita ini bicarakan dengan dirinya sendiri. Seperti Tian Jie, Yasmin Lin adalah dewi bisnis di kota, dan keduanya adalah tiran lokal super wanita yang bernilai lebih dari 100 juta. Sekarang, dua tiran lokal wanita ini mencari diri mereka sendiri satu demi satu, yang membuat King Zhu Liu bertanya-tanya apakah Yasmin Lin memiliki tujuan yang sama dengan Tian Jie. King Zhu Liu secara alami tidak menolak Yasmin Lin. Ya, kamu mengatakan lokasinya, aku akan pergi. King Zhu Liu vs Yasmin Lin. Mandau. Kedai teh di seberang perusahaanmu. Aku akan memesan sebuah kotak di sana. Bagaimana kalau bertemu jam 6? Yasmin Lin bertanya. Tidak masalah. King Zhu Liu tersenyum. Sampai jumpa lagi. Baik. King Zhu Liu dan Yasmin Lin mengakhiri panggilan.